Salam. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Kalideres. Pada hari ini kita merayakan pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Marilah kita menghadap Tuhan dengan puji-pujian. Kita agungkan namanya, kita bernyanyi, ya Roh Kudus, kau datanglah. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku membuat hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 105 ayat 2.
Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain padamu, Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari ke-6 lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 475 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kita membaca secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli,
pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 2. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku NHKBP nomor 105 ayat 1. Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sampai kepada peringatan turunnya Roh Kudus yang kedua atau Pentakosta yang kedua
dengan nats renungan kita yang tertulis di 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan membacakan dari tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sudah lupa atau akibat dari yang terjadi di tengah-tengah kita sehingga kita tidak ingat lagi. Saya mau mengingatkan kembali tentang tema tahun ini, yaitu reposisi pekabaran Injil. Artinya kita mengajak menyiarkan untuk bernyanyi di negeri asing, yaitu tertulis di Mazmur 137 ayat 4. Apa sebenarnya yang ingin dikatakan dari reposisi pekabaran Injil, dan bagaimana hubungannya dengan tema kita pada Pentakosta yang kedua ini, tentu dengan tema hidup oleh kuasa roh. Kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, apakah salah untuk pintar? Apakah salah untuk berpengetahuan? Apakah salah orang untuk bersekolah? Atau apakah salah orang untuk meninggikan ilmu pendidikannya di tengah-tengah kehidupannya sendiri? Tidak ada yang salah. Semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Tentu yang diminta dari reposisi pekabaran Injil, mereposisi kembali bagaimana kepintaran itu, bagaimana pengetahuan itu, bagaimana pendidikan itu, itulah yang dipakai oleh manusia untuk hidup di dalam kuasa roh. Tentu ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari nats kita ini. Sebenarnya bagaimana manusia dipimpin oleh Roh Kudus yang dialami oleh orang-orang percaya. Yang pertama, mengapa hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus? Karena ada keinginan daging. Keinginan daging ini karena kita tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan daging telah membuat jiwa dan roh kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menyerahkan diri kita agar dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita kembali kepada konsep penciptaan, kita adalah gambar dan rupa Allah yang telah diciptakan atau dibuat melalui nafasnya. Sebab itu tubuh, jiwa dan roh kita telah menyatu dengan Allah.
Ciri manusia yang hidup di dalam keinginan daging adalah orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan hidupnya, yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Yang kedua, mengapa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kita telah menjadi milik Kristus Yesus. Orang yang telah menjadi milik Kristus berarti hidupnya tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging itu. Sebab orang yang telah menjadi milik Kristus, hidupnya telah dipimpin oleh Roh Kudus itu. Tidak lagi keinginan daging itu. Berarti seluruh kehidupannya dikendalikan oleh orang yang telah memiliki dan mendapatkan itu, Roh Kudus itu. Berarti kita yang telah menjadi milik Kristus, hidup kita dikendalikan oleh Kristus itu. Baik keinginan hawa nafsu kita yang ada di dalam kehidupan kita ini, semuanya itu dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Dikendalikan oleh Kristus itu. Semua itu dipimpin oleh Roh Kudus itu. Tentu itulah hidup oleh kuasa Roh. Pekabaran Injil, mereposisi pekabaran Injil kembali, merubah cara hidup kita. Merubah cara bagaimana supaya Roh Kudus itu yang penting, dan Roh Kudus itu Kristus Yesus ada di tengah-tengah kehidupan manusia itu. Yang ketiga, apa maksudnya dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus membimbing hati atau batin. Apa maksudnya? Supaya batin kita mau dikuasai oleh keinginan daging, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita melalui hati kita supaya kita tidak terus-menerus diperbudak oleh keinginan daging itu. Roh Kudus itulah yang membimbing hati kita agar kita berpusat kepada kehidupan Kristus itu. Tidak lagi berpusat kepada kejahatan manusia itu yang telah dilakukan oleh manusia itu. Roh Kudus itu membimbing hati manusia itu untuk memurnikan hatinya. Karena melalui kemurnian jiwanya, maka Roh Kudus kembali kepada konsep penciptaan itu, bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan rupa Allah. Yang keempat, bagaimana sebenarnya agar dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana kita agar dipimpin oleh Roh Kudus? Menyalipkan keinginan daging itu. Dengan menyalipkan keinginan daging berarti semua hawa nafsu, keinginan daging, segala perbuatan nafsu tidak ada lagi. Karena apa? Karena sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu. Sehingga menyalipkan keinginan daging itu memunculkan kembali bagaimana sikap kita, semangat kita, pembaharuan kita untuk hidup sesuai dengan Roh Kudus itu. Tentu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita sudah hidup di dalam kuasa Roh Kudus, tentu poin yang kelima, apa hasilnya? Apa hasilnya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus? Maka hidup kita di dalam pembaharuan. Ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup ini tidak lagi dikuasai oleh duniawi, melainkan hanya menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika kita diminta oleh Roh Kudus berarti hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus itu.
dan memperoleh kehidupan yang baru dari Roh Kudus itu. Keinginan daging dan segala hawa nafsu akan dikalahkan oleh hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Berbuah perbuatan yang baik jika kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita mengingat bagaimana buah-buah roh. Buah roh yang dimaksud adalah yang tertulis di Galatia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Itulah yang menjadi buah roh dari kehidupan kita setelah kita diperbaharui. Kasih itu ada, sukacita itu ada, damai sejahtera itu ada, kesabaran itu ada, kemurahan itu ada, kebaikan itu ada, kesetiaan itu ada, kelemah lembutan itu ada, penguasaan diri itu ada. Itulah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan manusia itu ketika manusia itu mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu. Inilah yang terakhir, yang keenam, yang sangat ditunggu-tunggu oleh manusia, yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita pada saat ini, yaitu berita duka cita akan berganti menjadi sukacita ketika kita menerapkan dan membiarkan Roh Kudus itu membimbing kita. Air mata akan menjadi mata air. Pemulihan pun terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini dengan istilah new normal, tatanan kehidupan yang baru yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini. Fase demi fase akan kita lalui bersama. Fase demi fase akan kita lalui bersama. Kehidupan, tatanan kehidupan yang baru akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Berita duka cita akan berganti menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Pemulihan ekonomi, pemulihan budaya adat istiadat, pemulihan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan yang normal di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan yang normal di tengah-tengah diri kita. New normal, tatanan kehidupan yang baru yang dicanangkan oleh pemerintah. Maka berita duka cita itu akan menjadi berganti menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Kembali kepada firman Tuhan yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berpengharapanlah dan hiduplah bersama Roh Kudus. Maka ketika kita hidup bersama Roh Kudus, terjadilah pembaharuan. Fase demi fase akan kita lakukan, akan kita lewati. Tatanan kehidupan baru itu akan kita terapkan, akan diterapkan oleh pemerintah di tengah-tengah kehidupan kita. Akan kita jalani pemulihan-pemulihan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sambutlah pembaharuan itu melalui Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu agar Engkau mengajarkan kami, yaitu melalui Roh Kudus-Mu, untuk melakukan suatu pembaharuan
mereposisi kembali bagaimana kami memberitakan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau membimbing kami, Engkau mengajari kami melalui Roh Kudus-Mu, agar pemulihan terjadi melalui Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pemulihan ekonomi, budaya, dan juga kehidupan kami, fase demi fase akan kami lalui bersama. Ajari kami untuk menguasai diri kami. Ajari kami agar kami tetap bersuka cita dan berpengharapan di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang membimbing, Engkau yang memberkati. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar jemaat-Mu dapat bersuka cita dan berpengharapan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terpuji termulialah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 644 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.